sekali produksi itu 20 kilo. 20 kilo singkong. Tapi secara ini pernah kita tes, yaitu berapa, kalau nggak salah kemarin itu ada orderan 40 kilo sehari pun bisa. Kalau sekarang di atas 10 Mas, alhamdulillah. Tapi detailnya per bulan kan naik turun tuh. Yang jelas selama tahun 2023 di atas 10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Rifai, selaku owner dan founder dari Sintesa Keripik Singkong Jeruk Purut. Nah, teman-teman mungkin banyak yang masih belum tahu tentang Sintesa. Nah, awal mulanya dulu ini Sintesa ini dimulai pada saat setelah pandemi. Jadi 2021 itu kita mulai jualan keripik karena orang banyak yang di rumah, banyak orang yang kerja dari rumah, itu kita buy online. Awal pertama kali kita jual itu secara pre-order. Jadi dijual, orang pesan baru kita buatkan, terus kita antar gitu. Tapi kita melihat potensinya kalau seperti itu, kasihan orang order mungkin sekali dua kali aja karena terkena ongkir. Akhirnya kami bikin strategi untuk konsinyasi di toko-toko di terdekat pelanggan kami. Ya, alhamdulillah ternyata diterima di pasar, kita melihat ada potensinya. Terus ternyata nggak lama kemudian ada yang niru gitu. Nah, jadi kami juga harus bisa supaya kita lebih baik lagi dibanding kompetitor. Dari awal mulanya dulu tuh kemasannya bening plastik, sekarang kita buat kemasan yang sudah aluminium foil. Dan ini supaya membedakan antara Sintesa Keripik Singkong Jeruk Purut punya Sintesa dengan keripik singkong yang lain. Nah, jadi teman-teman, dulunya awal mulanya itu kami pakai kemasan warna kuning. Jadi banyak orang nggak tahu, dikiranya itu pisang. Nah, alhamdulillah setelah gabung klinik bisnis, banyak tuh ilmunya yang kita dapat. Salah satunya tentang branding, terus kemudian pemilihan warna, pemilihan merek. Nah, akhirnya kami rebranding ulang. Jadi awal mulanya warna kuning, namanya cuma Sintesa. Nah, jadi banyak orang nggak tahu, dikiranya itu obat atau pisang gitu. Nah, akhirnya kita kasih namanya Sintesa, ada penjelasannya keripik singkong jeruk purut. Dan warnanya kita rubah jadi warna hijau dan kuning. Hijau itu ngambil dari warna daun jeruk purut, kuningnya itu ngambil dari warna bumbunya, supaya kita berbeda. Karena kalau ngambil warna coklat sudah ada di di Indomaret atau di minimarket yang modern sudah banyak warna coklat. Salah satunya mungkin seperti Kitela gitu. Nah, terus alhamdulillah setelah mulai lancar dari toko kelontongan, terus kita masuk ke toko oleh-oleh. Alhamdulillah sekarang sudah mulai masuk ke market modern di minimarket lokal, di Sandys, terus kemudian di Hypermart itu sudah tersedia Sintesa. Jadi bagi teman-teman yang pecinta cemilan, yang suka harum segarnya daun jeruk purut dan suka pedas, silahkan datang ke outlet-outlet yang ada di Kota Palangkaraya ini. Terus berjalannya waktu, alhamdulillah saya menjadi mitra klinik bisnis di angkatan kedua. Nah, di situ kita dapat lagi nih, selain dapat ilmu yang benar-benar saya rasakan, dapat rebranding ini, yang paling enaknya lagi kita dapat reseller. Jadi waktu ada event Ngopipreneur, di situ itu sesama mitra kita prospek, saya teman gimana kalau jualan keripik, nanti kita bagi hasil dan lain sebagainya. Alhamdulillah dari 25 peserta itu kurang lebih ada 8 peserta yang jadi resellernya Sintesa. Jadi banyak yang bantuin jualan. Alhamdulillah, jadi yang dulunya kita sistemnya cuma nitip aja, sekarang kita sudah ada reseller, ada juga di minimarket, market modern. Nah, targetnya tahun ini semoga Allah mudahkan kita bisa masuk ke Indomaret dan Alfamart. Kemarin sampelnya sudah kita kirim ke Banjar di Indomarko, tinggal menunggu persetujuan dari pihak Indomarko. Oke, Sintesa. Jadi pertama kali bikin nama ini Atlas Sintesa nama usahanya. Atlas itu dulunya pengen seperti, kalau Atlas kan dunia gitu ya, kita bisa mendunia. Nah, Sintesa itu dari bahasa biologi itu sintesis. Mungkin banyak teman-teman melihat pernah mendengar kata-kata sintesis yang artinya itu perpaduan antara dua unsur atau lebih gitu. Nah, maksud kami dua unsur itu singkong dengan daun jeruk. Jadi perpaduan antara dua unsur atau lebih
yaitu sintesis kita buat jadi sintesa supaya mudah diingat dan tidak berbau tentang kesehatan gitu. Kenapa keripik singkong? Oke, waktu dulu membuat ini sebelumnya saya punya usaha tuh nasi kuning. Pas baru buka itu kami buat warung di belakang Unpar di Jalan Bukit Kepiting itu karena targetnya mahasiswa. 1 bulan berjalan sepi, nggak ada pelanggan. Bulan kedua, bulan ketiga sudah mulai dapat pelanggan. Bulan keempat COVID masuk, jadi mahasiswa pada pulang kampung semua. Akhirnya tutup tuh karena nggak ada pemasukan. Kami mikir usaha apa yang kira-kira nggak ribet, nggak perlu tempat sewa karena kan kita kalau warung harus punya tempat sewa tuh. Nggak usah ditungguin, untungnya ya kurang lebih dengan nasi kuning lah. Akhirnya kami menemukan singkong ini karena kalau kita produksi dia lebih mudah diproduksi, lebih awet, lebih expirednya lebih jangka panjang, terus kemudian bisa kita titip di toko-toko. Nah, kenapa harus singkong? Kan kalau keripik kan ada keripik pisang dan lain sebagainya. Nah, kami melihat pengennya usaha kami itu jangka panjang. Nah, kalau saya lihat dari teman-teman kan bikin unik seperti ikan, seperti yang unik-unik itu, tapi bahan bakunya sulit didapat. Nah, kalau singkong bahan bakunya itu mudah didapat. Jadinya kalau misalkan nanti ada orderan besar atau orderan kita nggak kekurangan bahan baku. Dan yang terakhir, hampir semua masyarakat itu bisa mengkonsumsi singkong, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Bahkan kurang bisa ditemui kalau ada orang makan singkong terus alergi tuh kayaknya belum kedengeran deh. Iya, itu kenapa pilih singkong. Jadi pengennya ini jangka panjang gitu. Alamat kalau tempat produksinya di Jalan Jati itu di RT 8 RW 3. Nah, kalau teman-teman mau dapat produknya yang nggak jauh-jauh itu tersedia di Sandys Minimarket di Ahmad Yani dan di Ciliriwut, kemudian di toko buah A2 Fresh di Ciliriwut, terus di toko oleh-oleh Bakso Ijo, terus di Jalan Raja Wali ada juga. Jadi di mana cari yang terdekat aja supaya enak. Kalau misalkan pesan dulu minta itu kan biasanya lama nih, selain lama terkena ongkir. Nah, kalau dicari yang di tempat dekat kan enak, langsung tinggal datang. Harganya sama semua. Titiknya itu ini, waktu ada orang yang pesan banyak, itu karena kami dulu masih menggoreng sendiri itu sampai lembur, sampai malam. Berarti kita ada orang pesan sekali, terus pesan lagi sampai 3 kali. Nah, itu artinya, oh ini produknya disukai orang gitu. Nah, dari situ ada orderan banyak itu, kalau dibilang capek, ya capek sekali kan, sampai jam 1 malam kalau nggak salah dulu itu produksi untuk dikirim ke Bandung dulu kalau nggak salah. Nah, kami mikir, oh ini ternyata banyak yang suka gitu. Nah, berarti ada peluang di situ untuk ditekuni. Terus selanjutnya dibanding yang nasi kuning jauh lebih capek nasi kuning dulu warung. Karena kalau nasi kuning kan kita pagi itu masak sudah jam 2:30 itu bangun masak, terus jualan. Malam harus ke pasar belanja. Nah, kalau ini kita sekali produksi habis itu kita pasarkan, dititipkan, kita bangun reseller jauh lebih mudah. Dan untungnya ya alhamdulillah lumayan gitu. Titik baliknya di situ karena ada orang yang order sampai 3 kali dan nggak hanya 1, terus tiba-tiba ada orderan besar gitu. Nah, kalau lompatan penjualannya pas gabung klinik bisnis, sekali produksi itu 20 kilo singkong. Tapi secara ini pernah kita tes, yaitu kalau nggak salah kemarin itu ada orderan 40 kilo sehari pun bisa. Tapi secara ini kan standarnya 20 kilo gitu. Makanya kalau Kak Norvita pesan dadakan jam berapapun insya Allah bisa dilayani. Kalau keinginan masih belum, karena kita masih belum bisa masuk ke luar daerah gitu. Kemarin pernah sempat masuk ke Kalsel, habis itu nggak jadi lagi. Nah, cita-cita kami itu tahun ini bisa masuk ke Indomaret sama Alfamart. Ke depan pengennya nanti itu bisa masuk ke Jawa. Tapi alhamdulillahnya itu karena kita sering belajar, terus banyak teman gitu ya. Yang paling saya rasakan tuh sekarang untuk tahun ini tuh lebih nggak membadani itu. Nah, kalau dulu kan kita menggoreng sendiri, promosi sendiri gitu. Nah, sekarang tuh alhamdulillah ada yang bantuin produksi, terus ada reseller, itu jauh lebih enak. Sangat membantu tuh, karena sekali beli kan 50 bungkus gitu.
terus mereka jualin. Terus kita punya teman misalkan ada event kegiatan apa, souvenirnya Sintesa gitu. Nah, jadi kalau tahun ini lebih ke apa ya? Kalau dulu itu hampir 80% tuh saya sendiri gitu. Kalau sekarang tuh paling ya 40 sampai 50% lah mengurus Sintesa gitu. Jadi bisa ngerjakan yang lain, mikir apa lagi gitu. Kalau sekarang di atas 10 Mas, alhamdulillah. Tapi detailnya per bulan kan naik turun tuh. Yang jelas selama tahun 2023 di atas 10 ini. Buat teman-teman, adik-adik semua yang pengen mulai usaha, fokuslah pada usaha yang ada peluangnya. Jangan yang melihat yang besarnya aja. Kalau sekarang yang banyak orang itu anak muda sukanya usaha yang coffee shop, warung kopi gitu. Kalau belum punya ilmunya, belum tahu pasarnya, mending jangan. Mending mulailah dari yang kecil-kecil aja, bikinlah camilan. Kiranya diukurnya itu 3, tenaga, waktu, sama uang. Kalau uangnya ada, yang modal yang bukan pinjaman, berarti jalan enggak apa-apa. Tapi kalau waktunya nggak ada, pilihlah usaha yang kira-kiranya bisanya bisa sampingan dulu gitu. Terus tenaganya sanggup nggak membadani selama usaha itu. Nah, jadi pilih usaha yang ada peluangnya, tapi jangan fokus ke yang besarnya. Mulai dari yang kecil-kecilnya, tapi bisa di 3 ukuran tadi, waktu, tenaga, uangnya cukup semua gitu. Dari yang kecil itu pas nanti dapat orderan itu senangnya minta ampun, pasti akan terpancing lagi gitu. Nah, masalahnya biasanya kalau mau mulai usaha tuh pengennya yang besar, kelihatan yang wah gitu. Nah, hampir semua orang kayak gitu. Dulu kan saya gitu juga, pengen punya warung yang kelihatan besar, terus punya toko sembako yang kelihatan besar gitu. Ternyata sewa itu hampir menggerus semua modal kita. Bayangin kalau dulu tuh saya sewa toko itu kan di Geobos standarnya 20 juta ya. Kalau dibuat keripik itu sudah 1 kontainer tuh. Ya nah. Nah, itu dia. Jadi fokuslah ke yang kecil-kecil tapi yang ada potensinya. Jangan dilihat dari yang biasanya trendingnya aja. Nah, di Palangka ini kayak yang booming terus habis itu hilang, booming hilang gitu nah. Itu sih.